Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part ke-62-nya di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Tapi Chuyun tidak melakukannya. Sebaliknya Chuyun terus terang kepadanya, kemudian memberinya hak untuk membuat keputusan. Karena Chuyun memperlakukan Nona Bai dengan kebenaran dan kejujuran, tentu ia harus membalasnya dengan tulus. Chuyun berkata percaya padanya bahwa Nona Bai telah membuat keputusan yang bijaksana. Hingga akhirnya secara resmi Nona Bai menjadi anggota tim. Ia pun memohon pada Kapten Chuyun untuk menjaganya mulai dari sekarang. Setelah hal itu terlihat Chuyun terbaring di kamar. Yoyo mengatakan bahwa jiwa Chuyun terluka parah. Sedangkan Nona Hua bilang, jika tidak tidur selama 3 hari 3 malam berturut-turut, itu akan menyakiti jiwa Chuyun. Kepala Chuyun akan sakit dan bisa pingsan kapan saja. Tapi Chuyun terlihat begitu pucat. Tapi ia terkejut Chuyun dapat bergerak dengan bebas, sehingga bisa berbicara dan tertawa. Chuyun mengatakan cedera di dalam jiwa ini tidak dapat disembuhkan. Apalagi yang bisa ia lakukan, yaitu selain menahannya. Yoyo memberitahu meskipun cedera jiwa dapat menimbulkan masalah, tapi terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kerusakan jiwa tidak dapat disembuhkan. Yoyo bilang Chuyun harus lebih cerdas. Seharusnya Chuyun tidak bisa mengabaikan Supreme Emperor. Mendengar hal itu, Chuyun mengatakan benar juga. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya puncak Martial Emperor. Hanya karena puncak Martial Emperor tidak dapat mengobati, bukan berarti seorang Supreme Emperor tidak bisa juga. Chuyun nampaknya ingin meminta Supreme Emperor untuk membantunya. Ia rasa ia tidak terlalu mahir dalam hal itu. Tapi Yoyo bilang Chuyun di waktu yang tepat. Dalam daftar bumi tahun ini ada pil 9 jiwa yang disempurnakan oleh Supreme Emperor, yaitu yang bernama Mulang. Tidak hanya memperbaiki kerusakan jiwa, tetapi juga memiliki efek magis untuk memperkuat jiwa dan meningkatkan roh. Namun Nona Hua bilang dalam daftar bumi hanya dapat dimasuki oleh praktisi dari Yin Yang, sedangkan kita semua berada di ranah nirvana. Tapi Yoyo bilang dengan kekuatan tim kita saat ini sulit untuk mendapatkan hasil yang bagus. Alih-alih demikian, mengapa tidak menurunkannya? Dan itu mulai dari awal. Yoyo menjelaskan karena Mutong sudah memberikan janjinya, dia pasti akan turun tangan untuk menghalanginya, yaitu dengan kekuatan dan posisinya di Akademi Jiu Xiao. Dia pasti bisa berhasil menyabotase, mengambil alih tim Jiu Yao dari Chuyun. Chuyun menduga Akademi Jiu Xiao akan membiarkan Mutong melakukan apapun yang dia inginkan. Terlihat Chuyun merasakan sakit. Ia pun bergumam. Sejak pertempurannya dengan Yesusang, ia melukai vitalitasnya. Itu bahkan lebih menyakiti jiwanya. Bagi Chuyun, hal yang paling penting sekarang adalah memperbaiki jiwa dan mengembalikan kekuatannya, yaitu karena Yin yang tingkat 6. Yeling mengatakan Mutong ini menggunakan kekuatan kakeknya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kita saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Nona Bai menyampaikan, apa yang Mutong lakukan semuanya masih dalam batas-batas aturan. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Mutong. Chuyun mengatakan kekuatan memang merupakan hal yang baik, tapi di dunia ini semuanya adalah tentang memecahkan masalah, tidak selalu hanya tentang kekuatan. Setelah itu Yoyo bilang Chuyun bisa memintanya untuk mengirimkan daftar perdagangan. Chuyun tidak harus membelinya sendiri, tapi Chuyun memberitahu Mutong telah menunggu hari ini sudah sejak lama. Lalu Chuyun memberikan sebuah kertas pada tetua akademi.
经等了很久了。 Melihat daftar tersebut justru tetua bilang, ada apa dengan Chuyun? Apakah Chuyun tidak tahu siapa dirinya? Yaitu seorang pecundang dari Ranah Yingyang yang juga ingin memiliki tim lapis ketiga. Apakah Chuyun meminum anggur yang palsu? Tim Chuyun ini telah disita secara paksa oleh tim inspeksi. Tetua pun mengusir Chuyun dari sana. Melihat hal itu, Nona Bai mengatakan, tidak masalah jika tetua menyita tim, bermainlah sesuai aturan, maka tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Tapi mengapa tetua itu mengejek Chuyun? Ditambah lagi apa yang dimaksud dengan pecundang Ranah Yingyang. Yozai menambahkan tim kami memang sedikit rendah, tapi siapa yang tidak berasal dari Ranah Yingyang? Apakah ada orang lain yang telah melompat langsung ranahnya? Seperti dari ranah roh surgawi ke ranah nirvana. Bahkan ranah Supreme Emperor tidak memiliki kemampuan seperti itu, ucap Nona Yeling. Tetua mengatakan hal seperti itu untuk menyenangkan diri sendiri. Benar-benar memiliki kultivasi yang buruk, bahkan tidak tahu malu. Ia menyarankan tim Chuyun untuk segera pulang. Tim ini bukan untuk kalian. Mendengar hal tersebut, Chuyun bergumam. Ia bahkan tidak bisa melindungi anggota tim sendiri. Bagaimana ia akan bisa memimpin tim ini di masa depan? Siapa yang akan mengagumi dan mendukungnya? Yaitu dari lubuk hati mereka yang terdalam. Kemudian Chuyun menyuruh tetua itu berlutut dan meminta maaf kepadanya. Hal itu pun didukung oleh para praktisi lainnya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Chuyun. Tentu saja hal itu membuat tetua marah dengan mengatakan, Chuyun lancang sekali. 又会发自内心的亲密。 Tak lama setelah itu ada seseorang kakek yang muncul dengan badan besar. Ia bilang, apa kalian tahu tempat ini? Siapa yang memberi kalian keberanian bersikap liar seperti ini? Nampaknya itu adalah kakek dari Mutong. Lantas si Yeling bilang kita tidak bersikap liar. Apakah itu memberinya hak untuk mengumpat sesuka hati? Bukankah seharusnya ketua itu meminta maaf? Yoyo menyampaikan, apa kakek itu pikir hanya karena dia adalah seorang martial emperor dapat mengubah benar dan salah sesuka hati? Mengumpat atau tidak, ada puluhan orang yang mendengarnya. Itu bisa dianggap kebenaran, ucap Nona Hua. Namun kakek itu bilang, itu hanya sebuah kata sifat belaka. Jika orang lain ingin menghormatimu, kamu harus terlebih dahulu memiliki kekuatan untuk membuat mereka menghormatimu. Kakek itu pun bertanya, Chuyunlah yang menyebabkan masalah. Sedangkan Chuyun bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang martial emperor veteran, hanya dengan beberapa kata saja sudah bisa menekan situasi ini. Hal ini juga menentukan segala sesuatunya. Chuyun telah menjadi biang keladi yang menimbulkan masalah. Setelah tuduhan itu terbukti, ia akan langsung dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao. Namun justru dengan santai Chuyun menyuruh kakek itu berlutut dan meminta maaf juga kepadanya. Mendengar hal tersebut, kakek yang bernama Mu Tianyi, ia mengatakan dalam 300 tahun sejak ia menjadi martial emperor, tidak ada yang pernah berani berbicara seperti itu kepadanya. Hanya dengan fakta Chuyun tidak menghormatinya. Kalau begitu ia akan menghabisi Chuyun. Ia pun sembari meledakkan kekuatannya di sana. Chuyun menyampaikan, ia turut prihatin mendengar hal tersebut, yaitu dari mulut Tianyi. Mendengar kata-kata yang paling memalukan, ia tidak akan menganggapnya terlalu serius jika orang biasa mengatakan hal itu. Tetapi Tianyi berbeda, dikarenakan Tianyi adalah martial emperor dan juga sebagai diaken agung dari Akademi Jiuxiao. Jika itu adalah pandangan dari orang-orang yang berada di posisi ini, maka Akademi Jiuxiao dalam bahaya, pengadilan dalam bahaya, dan seluruh umat manusia berada dalam bahaya. Tianyi ingin menggertaknya dengan status dan posisi, dan juga kekuasaan dan kekuatan. Itu tidak bagus mempekerjakan seseorang yang bisa bertanggung jawab. Sudah waktunya untuk memimpin gambaran besar. Tianyi mengatakan bahwa Chuyun sedang mencari bantuan. Itu terserah kepada Chuyun. Ia ingin melihat Chuyun, seorang pecundang di ranah Yingyang, bisa mempekerjakan orang seperti apa.
Lantas Cuyun berteriak sembari mengatakan, "Iya, Chu Xingyun." Dengan hormat meminta Supreme Emperor S untuk memberikan penghakiman suci. 一个能主事，而且能请我都要给。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part ke-62-nya di season 4 kali ini. Dan untuk selanjutnya akan di-update sepatnya, oke? Begitu episodenya muncul. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.